sudah dikasih jebret. Wah, elah, tempo sebulan pasti tagih gede ya, orang kaya. Memang ngomong-ngomong dia yang utang, romanya yang punya yang diutangin romanya agak kenal. Nah itu yang bahaya. Tantang petendeng Ya, makanya kalau menurut saya pribadi, kalau memang kita utang, mendingan di awal dari utang itu harus ada akad kok. Maaf Pak Ustadz, saya mau tanya. Termasuk kita buat dosa itu takdir apa itu mah emang kita yang Doa itu mah kita. Oh, Kan kita. tadi dikasih pilihan. Kita kan dikasih akal sama Tuhan. Kenapa kita disebut dosa padahal hewan kagak? Karena hewan kagak dikasih pilihan dengan akalnya. Dan dia mah belaki sehari 3. Ya, pagi-pagi coba dah kita baru sarapan, lihat udah nyerenteng 5 ayam. Iya, ya kan? Iya. Ada yang punya kayak kagak, kayak kalau lagi pengen mau wah Repot. Wah, Ya, gila. tapi kalau itu ke apa namanya adanya di manusia itu kurang aja bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mpo Ciul di channelnya Ciul TV. Kongko sambil santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Ciul TV di kosannya Mpo Ciul. Sekarang kita sudah bersama dengan Abang Blamong. Blanong. Bang Blanong. Blamong, ayo gue Blamong. Bang Blamong sih, Bang Blamong. Dan Abang Bule. Bang Bule. Tepuk tangan dong. Ini Abang Bule yang kemarin kita juga udah kongko ya Bang Bule ya? Kongko banyak. Iya. Sekarang kita mau kongko lagi sama Bang Bule. Alhamdulillah ya, saya diundang kembali. Tadi saya mau lagi ke Pelayaban aja, Pelayaban ke sana kesini ada yang geroin. Iya, di mana geroinnya di kosan Kocil. Gue tadi kedatangan di mana kok? Kosan apa sih artinya? Kosan itu artinya kongko sembari santai. Nah, Iya. kirain kagak tahu artinya. Tahu kok kita mah Ini. masalah kosan-kosan gitu mah ada juga di sebelah sana kosan cakep banget bang. Asal kita kongko aja kok, elah kuntilanak pada pulang. Buset. Repot, Bang. Iya, Oh berarti Anda tadi lagi clubbing ya? kayak clubbing saya. Pelayaban bingung kan gitu ya? Gitu dia kayaknya dia yang punya dugaannya kalau kita mau ngapain gitu bang. Aduh, repot gitu kok. Iya. Ini udah mandi ngomong-ngomong. Alhamdulillah udah. Wah itu kok saya persiapan nih. Kita mau diundang di sini masalah ini tempatnya mewah bener, kita mau undang gue 3 hari udah mandi. Buset. Buatan sampai 7 kembang kita cari banting apa namanya podcast di sini di kosan Kocil. Alhamdulillah kok sekarang udah wangi badan. Iya, namanya pakai kembang mandinya. Alhamdulillah kembang. Pakai air mawar apa kagak? Udah kayak mau orang nyekat ya. Kembang 7 rupa kayak mawar apa air mawar juga. Aduh iya. Iya, Bang Bule. Iya bagaimana? Sehat Bang Bule. Alhamdulillah seperti sedia kala para pemirsa semuanya nonton sehat walafiat. Alhamdulillah. Udah makan Bang Bule? Alhamdulillah. Ya, kalau belum kita udah punya lauk masalahnya. Oh, sama. Nawarin doang paling cuma bisa nawarin. Iya, emang gitu kok. Kadang-kadang teman saya juga kemarin nawar. Ya, saya diajakin ke rumah nawarin yang saya belum makan ya. Ternyata saya datang ke rumah dia sama-sama belum makan. Nangis bareng-bareng saya di rumahnya kok. Oh di balik pintu. Udah gitu kok. Waduh, bang, repot tuh kalau gitu ceritanya. Aduh. Ya, ini Bang Bule. Ya. Ini apa kenalan dulu? Ini namanya Bang Blanong. Oh ya, saya Blamong. Bang Blamong. Bang Blamong. Iya, Bang Blamong. Jadi Abang Bule kita undangnya kemarin kan ke rumah yang ono, kosan yang ono. Iya. Kemarin mau beli renov, Iya. jadi yang sekarang ini udah. Wah, alhamdulillah. Iya. Ada peningkatan berarti kok ya. Alhamdulillah. Biasa. Iya, namanya gitu. Makanya saya sangat bersyukur diundang kembali. Ya mudah-mudahan para pemirsa semuanya pada terhibur dengan adanya saya gitu bang. Ya, amin. Tapi ngomong-ngomong nih abang gitu udah ke Ari Lasso nih. Main dong. Hari Selasa. Ari Lasso ya. Outfitnya mahal. Gitu ya. Iya. Biasa kalau orang udah terkenal kadang-kadang ya begitu dah. Suruh manggil aja kadang susah. Ya Iya. ketemu aja kadang-kadang mengos gitu ya buat. Iya, orang punya utang, kita takut ditagih, bukan apa-apa gua. Bang, kalau saya lihat-lihat ya sekarang tukang sulap beralih ke tukang utang. Nah, itu dia. Mana tetangga saya ya itu dia bisa bersulap. Gimana? Asal orang tukang tagih hutang datang gue hilang. Gue hilang mau dicari kemana tau gak ada, jadi hilang tuh. Berarti tukang sulap ada tukang utang kok. Betul. Kayak tangga belakang kemarin juga begitu sama. Iya. Paginya ada ya. Itu masih jam 10 lewat 10. Iya. Nah karena juk ada orang datang. Jam 10 lewat 1. Tuh Iya. tahu di berapa? Bedanya dikit doang. Ini kita 1 menit. Iya, 1 menit. Wah iya. Oh langsung Langsung. pintu dikunci, udah gembok dari luar. Itu di mana cerita? Langsung panclep. Iya, langsung hilang.
ngomong-ngomongin soal hutang. Itu makanya. Masa kita bahas tentang utang bang ya? Itu. Yang pasti yang paling penting ada satu bahasa dari Ciul tuh bahasa Jepang itu takanan gitu. Takanan ya. Wah. Jadi balasannya itu takiri gitu kan. Iya, ngomong-ngomong soal hutang katanya Bang Bule punya cerita Bang ya. Kita nggak bisa sebut itu tempatnya di Iya, mana. jangan dah. Ya, jadi ada apa namanya? Ada yang nagih utang lebih marah ya yang ditagihnya yang apa sih? Daripada Iya. Kolektor. kolektor. Iya, kolektor. Oh iya, korektor. Memang begitu kok rata-rata. Terkadang kalau kita lihat di era globalisasi pada saat ini, Iya, bahasanya ngeri ya, globalisasi. kalau kata orang-orang anu mah pada zamannya sekarang memang rata-rata pada begitu. Kadang-kadang Betul, ini yang utang atau pada irah lu kena kemis, lu bayar ditagih, wah ya udah kayak orang kaya. Ceritain dong yang Oh iya. ya soalnya abang juga mau ini Iya. kan ceritanya resep ini kita kalau dengerin. Memang pada saat itu ada tetangga saya yang lagi kelantih buat hidupnya. Oh, set. Lagi kelantih. Iya, iya, iya. Bahasanya ya mana namanya beras ya kagak ada, namanya lauk kagak ada. Tiba-tiba ucuk datang ke rumah tetangga saya tuh. Nggak datang mak. Kayak orang bener-bener kagak ini bahasanya ngenes dah. Kita Iya. ngeliat juga ngenes kadang-kadang kalau kagak kasih ya lu sama ngenes. Pas sudah dikasih jebrek. Wah ya tempo sebulan pas ditagih jebrek. Mau kayak orang kaya. Ngomong obong-obong dia yang utang romanya yang punya yang diutangin romanya kagak kenal. Nah itu yang bahaya. Tantang Ya, petenteng ya. makanya kalau menurut saya pribadi kalau memang kita utang mendingan di awal dari utang itu harus ada akad kok. Betul. Sekian kalau memang bener-bener lu mau siap kasih, kalau mau kagak jangan. Nah jadi itu penyakit hati kalau menurut saya pribadi bang. Iya, betul. Iya, mending gak usah kalau emang kita bahasanya memang punya duit, bahasanya saya yang ngutangin nih, saya punya duit, tapi kita lihat tuh orangnya deh kok, orang yang mananya harus kita utangin, jadinya tepat apa orang. Kalau emang tepat kasih, lo kagak jangan, begitu. Kalau menurut saya pribadi, Iya betul. bahaya soalnya kalau udah. Sama ada lagi yang itu yang kampung sebelah itu bang, Kamu yang sebelah. korektor datang, Oh. yang bawa golok sama kunci. Iya, itu ada lagi tuh Iya, ini. di. Ini menarik. Nggak bisa kita sebutin Iya, namanya. pokoknya kampungnya Iya. nggak usah disebutin, Iya. Bang. Iya, ya boleh. Ya, takutnya Iya. dan sebagainya, pokok tanda kutip dah ya. Iya. Itu ada cerita bang. Ada kolektor itu ngutangin mobil, Oh iya. datang ke rumah yang diutangin. Iya. Nah, yang ngutang nih, kolektor datang yang paling ngutang Iya. nih. Tiba-tiba datang, set, assalamualaikum, tok. Assalamualaikum, keluar dah tuh orang yang punya rumah. Iya. Jer. Nah, kagak pakai montong ngomong apa udah. Dia ngasihin kunci, sama ngasihin gembok bang tuh. Iya, maksudnya? Golok. Iya. Nah, di situ. Nah, kita sebagai ibarat kata biar kata saya jadi kolektor, saya bingung. Iya. Nah, ini kunci apa golok? Apa yang mau saya ambil? Iya. Tak anu ada temannya kan di bertiga bang ya. Yang atuh nih orang ini langsung ngomong apa aja. Biar kata nyindir tuh tuan rumah. Tuan rumah, ya. Akhirnya itu dia yang nyindir, yang orang ketiga itu. Dari selesai obrolan itu kagak bisa jalan kok. Padahal dia yang ngutang ya. Iya, padahal itu yang punya rumah yang Yang utang. punya Dia- rumah. Itu nggak bisa jalan, kenapa itu? Nah, bola alam Itu korektornya yang udah bisa jalan. Oh, begitu ya? Nah, itu kita juga bingung, makanya itu dah. Udah siat amat tuh orang. Itu. Makanya ya tanda kutip. Iya. Pokoknya kalau mau ngutangin cari tempat yang tepat. Gitu. gitu ya. Yang di tempat yang aman. Yang ya. aman. Tempat yang aman. Bahaya kalau gitu ya, namanya juga manusia. Betul. Kadang kalau sudah tersakiti, padahal sih kalau menurut saya pribadi apa ya emang kewajiban yang nagih loh. Nagih, betul. Iya kan? Tapi kenapa kok merasa tersakiti? Nah, itu dah saya bingung karena Iya, orang itu betul. masing-masing punya pemikiran. Pemikiran, betul. Kayaknya ini harus juga kita jelaskan masalah akad utang dari Pinjam-pinjaman, betul. Sama Ustadz. Oh iya, ada. Ada di kedatangan Ustadz sekarang. Oh gitu ya. Iya. Ada Ustadz ya? Oh, Kita kedatangan Ustadz yang kemarin di belakang layar. Sekarang dia mau tampil di depan layar sesuai janji kita ya. Oh gitu ya. Iya. Coba kita panggilin, oh. Panggil. Gimana? Kita panggil dulu. Panggil. Panggil. Bapak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok aja ini. Iya. Maafin, Bang. Iya. Nah, Ustaz mah yang rada empuk. Ya. Ya. Ustaz kaget nih pakai sendal jepit. Lah kagak. Ya. Sip. Kagak kelihatan ya. Iya. Ya. Bang Ustaz ini mah Sini, Bapak. kayak habis sunat. Banyak cecepan dong. Iya. Alhamdulillah kok. Ya alhamdulillah tadi kita sudah kedatangan Ustadz kita nih. Yang kemarin Masya Allah masih di belakang layar, tapi sekarang udah ada nompok. Nah, kita Iya. udah ketemu nih Ustadz kita di depan layar kita ya Pok. Iya. Nah, pokoknya saya ucapkan ahlan wa sahlan Ustadz. Ya, sama-sama. Ya. Bapak Ustadz.
Pekernakan pater saya Bang Blamong yang ada di belakang Wah. ini ya. Hebat, mantap. Jadi Pak Ustadz begini, ceritanya kita tadi lagi bahas soal utang. Itu masalah utang itu kan ada ya kita namanya akad apa namanya Pak Ustadz? Iya, akad Akad ya. Wah. Jadi ada perjanjian. Kalau misalkan kita dipinjemin gitu Pak Ustadz. Terus yang dia kan yang minjemin. Nah, kalau misalkan kita ingkar janji lewat dari jatuh tempo tapi kita marah, itu dosa nggak kita? Dosa. Tapi kan kita nggak punya duit Pak Ustadz bayar. Ya iya makanya. Ya, itu dah namanya utang ya. Iya betul saya. Itu dah. Sama-sama tua lagi pokoknya. Nah, Udah sama-sama tua, nah, ya bagaimana ya bagusnya secara kekeluargaan. Tapi secara hukum, kalau mau nanya hukum ini mah ya, idza tadayantum bidainin ila ajali musamman faktubuhu gitu. Apabila kalian saling berhutang sampai waktu yang ditetapkan, faktubu disuruh catat itu. Hukum asalnya ngasih utang itu sunnah karena menolong. Iya betul. Secara hukum ini yang kalau bicara. Lah kembali lagi hidup sama hidup. iya. Iya. Kesadaran ya. Ada di daerah salah satu di daerah Iya. toko pada hidup. Nah, Kalau awalan doang pak ngemis, maksudnya dia udah jadi mak lah. ya itu sih nggak orang kita doang, emang orang barat tuh begitu. Begitu, betul. Sama iya. Semua ya. Orang barat kira saya orang luar negeri. Bagaimana? Kulon, wetan ya. Dia emang kurang hidup. Gitu. Kulon blawetan gitu ya. Itu nggak barat ya. siapa-siapa. Ya habisnya bagaimana namanya kayak roda kehidupan gitu. Kalau emang kagak bisa ngiklasin, ya ada apa namanya sesuatu yang harus diambil gitu. Lebih bijak kan namanya lebih bijak. Bagaimana yang tadinya tolong menolong itu jangan sampai permusuhan. Gitu makanya. Kalau lebaran ini mas saya lebih cenderung bagusan Cina cara ngutanginnya. Bagaimana? Minjemin duit 100 juta, sini BPKB rumah. BPKB apa-apaan? Iya. Sertifikat. Sertifikat. Nah, Iya. pakai jaminan. Iya. Gitu. Sertifikat. Itu sebagai jaminan sehingga ada dorongan yang minjemin itu buat bayar kan begitu. Ya lo kan nanti dia tidur di motor, rumah dijual kan begitu. Iya, bener. Kalau daripada Cio saya minjam 10 juta, habis itu ditagih ngeles mulu. Udah lagu lama deh itu. Iya. Pak Ustadz. Jadi sekarang tukang sulap pindahnya ke tukang utang gitu. Pokoknya kalau udah ada tukang utang datang, udah hilang aja dah tuh. Benar. Tahu kemana? Mantep Pak itu. Kenapa? Emang dinamika dari dulu emang begitu. Begitu ya. Dinamikanya begitu. Benar. Makanya Kalau tukang warung mah sebutannya orang bisnis nih, haram lah. Jangan yang ngutangin. Tapi boleh Nih, tuh, secara hukum ya, kita beli bakso. Ini beli di sini dah. Ini Iya, apa iya, nih namanya? Contoh di sini kape. Kita kudunya itu bayar dulu, baru minum. Tuh, kalau syariat Islam. Karena ketika dia minum belum bayar, maka ini masih milik warung. Iya. Nah, itu makanya kurang pakai halal tuh. Jadi Nah ini bagi pemirsa kalau jual beli, mendingan kita bayar dulu baru gares. Iya. Jadi halal tuh ya, Tat. Iya benar. Barang yang kita gares emang milik kita. Iya benar. Iya. Karena masuknya ke perut tuh ya kan. Ini kan kagak makan pergi gitu. Iya, sama kayak Bang Bule. Dulu dia cerita, Iya. katanya lagi sekolah. Buset, sarung lo sobek. Belum di endorse sarung lo sobek. Mungkin itu tren Pak Ustadz. Tren tahun 2020. Bolong bawah jangan buat Dua ya. ya sobek. Ini kagak ada lagi bangku yang Romana Tanjuman. Diputer Ustaz, diputer. Ininya di kebelakangnya. Nah, Bagus baru sarung naik dikit kan. Nah coba itu. Kenapa? dan iya. bagi Bapak Cio. Jadi Bang Bule ini ceritanya masing lagi Sekolah. Ustaz. Itu buadar buat Ustaz. Bolos mulu. Iya. Itu nyebut badar buat pasien gitu. Pasien. Iya, Mak aja belajar Udah buadar buat Ustaz. Itu udah pernah buat, udah banyak kepala koreng. Jadi dia makan buah-buahan nih Ustaz. Ya.
dia duitnya goceng Ustaz. Ngakunya duitnya gocap. Kita kembalian. Katanya belinya 1, udah makannya 5. Oh, itu sih bukan bocah sekolah doang sebenarnya. Itu bocah santri gimana bocah? Aduh, repot. Itu kalau di Sunda namanya Darmaji. Darmaji itu dahar 5 ngaku hiji. Makanya 5 ngakunya 1. Cakep gimana? gitu ya, Darmaji ya. Iya, itu harus dilestarikan juga sih. Pokoknya tanda-tanda Darmaji mah suka gendut sih badan. Oh gitu ya. Kalau ada buncit sama gendut jadi iya gitu. Iya bener. Berarti saya seorang yang enggak ini dong. Kita orang Iya, orang jujur dong. Gila. Bang Bramang malah saya paling depan ini. Aduh repot kita. Tenang, ada temennya. Coba agak tahan napas dikit. Iya, Nih. repot bang. Emang udah maju ongkong. Bagaimana? Oke, mungkin dari ada Bang Blabong ada pertanyaan nggak? Buat Pak Ustadz atau buat Bang Bule? Ntar gua ketawa dulu ya. Ini sebenarnya tempat apa sih sebenarnya? Oh, ini namanya Bisa saya kosan. baru baru kemarin karena saya mau dibawa kemana ini sama staf saya. Iya. Baru kali ini main kebun ada kamera. Jadi Aneh juga ya Ustaz ya. ini kampung bagus juga. Bagus ini. ya. Kampung bagus. Emang udah settingannya Sat. Oh gitu. Jadi kalau emang kita pengen, ya ini mah kita kagak ada basa-basi, pengen Iya. tren, begitu dah. Apa aja dijadiin cakep. Oh, iya. Gitu bahkan ya kemarinnya teman saya ada di tengah sawah, Itu tuh. lagi lari jeblos. Set, nah bulan di mana? Depok bang. Repot itu. Sawahnya di bulan, bulan ke Depok kan saking jeblosnya jauh. Boleh saya kirim salam ini ya. Boleh Pak Ustaz. Kirim salam nih. Wahai kawan-kawan yang ada di Tangerang, Ustaz Soleh, jangan lupa subscribe, subrek, terus apa? Like, komen. di komen, share. Kudu dipencet barang. Barang meletek. Itu kalau bikin YouTube banyakin ngomong gitu dong, kayak orang tertarik udah. Itu memang ciri khas saya bang. Iya, dan baik bahasa apa-apa. Pokoknya tenang. yang didengerin pencet loncengnya barang. Meletek. Ada lagi Ini Pak Ustadz? sebenarnya saya juga mau nyapa kawan saya yang di Buaran, kawan Oke. saya banyak lah. Yang di Brunei Darussalam, Ustaz Samsul ya. Masya Allah. Ustaz. Brunei. Iya. Kawan saya mudah-mudahan bisa ngeliat kan udah saya share juga ya. Oh yang di Madinah, Ustaz Fajrul ya. Bukan Fajrul stop nganu gitu ya. Iya. Fajrul stop konoha lagi bukan. Ya, tetap rebahan, jangan semangat ya, karena hidup butuh nutrisi. Betul. Ya. Dari Jadi tidur kalau ya? jangan banyakan gawe lah, kagak mati ya. Oh iya betul. Man kalau saya mah Ya kalau setuju ikutin, kalau Ya, kagak kalau- sana gawe. kalau saya memang kalau mau gawe itu saya apalagi nih iya cerita saya nih tentang dulu ujian mak saya. Jadi kalau saya mau ujian nih, Ya. saya sama saya kagak boleh sarapan pagi-pagi. Cukup minum teh aja tong. Terus Minum teh biar apa katanya? Biar otak lu lancar. iya. Jadi biar ujian lu bisa semua. Sebab kenapa yang saya lihat emang teman saya nih kalau ujian makan sampai 2 piring, buset. Ujian bukan nulis malah tidur. Tidur ya, iya benar. Kekenyangan. Kekenyangan dong ngomong. Iya, makanya kalau mak saya bilang, udah katanya kalau lo mau ujian minum teh aja, barang 2 gelas kalau nggak segelas. Buat apa mak? Biar lo ntar di ujian kagak tidur, jadi lu bisa jawab pertanyaan semua. Isinya. Itu. Tapi Berkonsentrasi ya. itu kan teori pada buktinya mah kagak keisi juga kan. kalau kisi udah buatan pelatih buat kita. Yang pagi-pagi yang mencoba buat sarapan dia suruh minum teh doang. Malah pola dari pagi sampai jam 3 ya nggak makan bisa pulang-pulang itu lemes. Lemes diperiksa. Ya. Itu mah agak naik. Itu makan naik ya repot dong. Nanti pas ini mah. Jangan diikutin. Makan mah wajar ya Pak Ustadz ya? Ya, makan kudu makan. Kudu. Karena beratan beban hidup sih sama kenyataan. Wah iya curhat ini Wah iya. Curhat ini bukan. Ini banyak zaman sekarang kalau kita inte itu. Iya. Inte itu bahasa orang Betawi saudara. Betul. Inte itu ya ingetin apa namanya? Inte. Inte. Kalau orang Indonesia ini nyebutnya kalau kita lihat-lihat begitu. Kalau kita tempok-tempok, Nah. itu banyak bahasa Betawi. Itu orang sekarang apa sih? Anu apa tuh Pak Ustadz? Ya pada nganu. Ya. Nih, gua nggak ngerti juga nih anu nih.
Bukan, orang statusnya galau, Oh, sedih. Hidup kan kudu bahagia. Ah, betul. Bahagia. Makanya saya suka kasih saran ke kawan-kawan, kalau badan masih manusia, lah kepala mah jangan kayak Tuhan, ngatur apa kayak dipengenin diatur, pokoknya kagak usah ngatur. Badan manusia, otaknya manusia, santai be. Iya, santai be. Ngopi, artinya asli sebenarnya saudara. Ya. Yang penting mah bang, apa? Iya. Iya, yang penting mah sehat. Bang Ustaz. Iya. Kadang-kadang kita kalau emang kagak sehat, ngopi aja kagak enak, rokok aja kagak enak, Betul. makan kue kagak enak, Iya. lagi sakit. Coba kalau kagak sakit apa aja kita gejar, ya nggak? Betul, betul. Bang bener ya, Iya, bang. benar. Itu setuju nggak kira-kira? Lagi sehat, kita kejar-kejar itu duit pagi, siang, sore, malam gitu ya. Kumpul duit, kena tipes, DBD, jantung, prostat apa aja buat rumah Sakit. kagak kuat ngopi amang rokok itu. Coba contoh kita pengangguran yang begini. Lah, orang kaya ngagulin bandanya, lah kita ngagulin nganggur. Nganggur ya kan? Lah, emang udah kali kemonesan. Betul, Kita ya, Bang. betul. Kalau orang kaya ngagul udah urup, Iya. Iya, nggak pantas jadinya. kita diuruk. Nah, kita yang nganggur, ya nggak? Yang urup mah agul. Pagi ngopi, bahkan ada cerita. Bagaimana tuh? Orang kaya nih datang ke kampung, Mm-mm. itu orang kaya dari mobil ngeliatin itu enak banget. Orang kampung susah, di saung makan satu piring mentung, Iya. lauknya ada, sayurnya ada, buahannya ada. Kata orang kaya enak amat, itu bisa tidur pules tengah sawah nggak pakai spring bed tuh satu. Iya. Itu kata orang. Kaya. Nah, pas bangun ngeliat orang yang tadi di saung, ngeliat enak banget kali itu orangnya di dalam kagak kepanasan, di dalam mobil, Iya. pakai AC, Iya. ya kan? Sopanya empuk, duiting banyak, apa aja ada enak kali. Nah, itu adalah gambaran kalau kita sama kita ini saling sangka. Coba kita aurin bareng-bareng lah, nangis. Benar. Lah, Iya. bener nggak? Tadi saya udah ceritain Ustaz. Jadi kan tadi Iya benar. Saudara ini kita ketawa-tawa. Iya. Kalau saudara kita lihat nangis kagak percaya dan datang mari. Iya. Makanya jangan lupa metetin apa itu namanya? loncengan, Loncengan. barang net. Iya. Iya, iya, iya. Jadi hidup mah jangan dibikin susah. Betul. Kalau udah susah mah. Benar. Iya, emang sudah lahir ya? Iya bang, gitu. Orang badannya manusia tapi palanya Tuhan. Apa yang dipikirin, apa yang diatur. Nah, itu. Kalau begini entah begini, ya jangan capek gitu. Hidup mah ngalir be kayak tai di mana. Kali gitu. Yang ikut aja. Coba kalau dia ngelawan arus, lah kagak nyampe lah. Nggak nyampe. Mengulis status bagaimana? Apa lagi perang sama isi kepala? Gitu ya. Bagaimana itu? Pasti kayak gitu statusnya lagi perang sama isi kepala. Bagi anda yang udah punya keluarga, bagi anda yang udah dewasa, asal sholatnya bener, rezeki gampang. Cobain aja dah. Betul, betul, Allah betul. berfirman, wa'mur ahlaka bisolah wastabir 'alaiha nahnu narzuquhum wa iyyakum. Wa'mur ahlaka bisolah, perintahin keluarga kita, anak bini, suruh ngapain? Bisolah, suruh Sholat. wastabir 'alaiha, kudu sabar ngadepin ibadah mah. Jangan begitu gere-gere, emang bentaran. Banyakan kongkong ini. Betul, betul, betul. Saya betul. coba 5 menit. Wah, itu Berat kayaknya gitu ya? Iya. Iya benar. ya, itu yang jangankan pangkat kita yang Roman Ustadz banget. Iya. Berarti Ustaz juga dong. Udah sama. Iya benar. Bangsat, seret, pelangap, lomo, asal kalah lagak, emang pegawaiannya begitu. Ntar kalau sholatnya udah bener, nahnu narzuquhum wa iyyakum, ntar rezeki tuh digampangin. Ya pesan moral bagi kawan-kawan di luaran sana, kalau anda kekurangan duit, kalau anda kekurangan bahagia, itu tandanya anda kurang bener dalam sholat dan kebanyakan kepengenan. Nah, Ustaz, saya punya pertanyaan nih. Nah, ya. Nih, jadi saya mau tanya nih. Kan kita minta kan sama Allah ya. Misalkan emang itu bukan takdir kita, tapi kita minta, itu kita bakal dikasih nggak di luar daripada takdir?
Doa dikasih nih gitu. Apa yang kita pinta pasti dikasih. Cuman takarannya bukan badan kita. Contoh, kalau sekarang nih kita minta ya Allah turunin bini Kocil kan belum nikah ya, laki yang soleh banget gitu. Kata Allah, nih kalau soleh bakal cerai. Bakal cerai kata Allah nih takarannya. Mending dikasih rada soleh dikit, solehnya ada, badannya dikit, gitu. Akhirnya dengan sering berantem, sampai tahu-tahu lah gue udah nenek-nenek gitu. Hidup. Cakep ya. Iya. Satu. Yang kedua, enggak kudu yang kita minta itu berbentuk barang, gitu ya. Iya. Dalam mata lu kalau kotor ya lumayan. Nah, coba kalau nih umat Nabi dulu kalau dia maksiat langsung jadi kutuk, ya kan? Jadi monyet, jadi babi. Nah iya umat dulu, umat kita mah coba kalau kita jangan hilang dah. Itu nyata Ustaz. Nyata benar. Oh, ketika kita bohong benjol atu. Wah, sebadan-badan jerawat. Jerawat batu. Sehari 5 kali bohong, 5 kali jerawat. Oh, begitu Ustaz. Contohnya siapa yang hidungnya panjang tuh? Pinocchio. Iya. Sedih bohong, maju. Panjang. Sedih bohong, maju. Kalau dia 100.000 kali bohong dari sini gitu. Nah, saudara. Dari sini sampai ke Ini makanya bentuknya enggak mungkin doa kita buat ngapusin dosa kita. Oh iya. Makanya doa mah nih tangan. Ini kosong nggak gini? Kosong. Tapi kadang-kadang berat diangkatnya. Kalau bagian doa mah. Iya. Ini emang begitu. Iya, begitu kenapa sih? Ini kosong. Kita angkat berat. Itu nggak Tapi bisa. lah emang begitu ujiannya. Ujian orang beriman begitu. Coba kalau kita ngangkat yang haram-haram kerja dari ngangkat karung, kuat nggak? Kuat. Kuat dipanggul. Tapi bagian takbir, berat banget ya Allah. Padahal kagak bawa apa-apa. Bener itu nggak? Iya Ustaz, benar Iya, nyata itu. Ini kenyataan Ustaz. Kadang udah habis sholat Ini juga. sebenarnya boleh ngopi apa kali? Kadang-kadang kurang saudara, kita kurang enjoy kalau biasa ngobrol, kagak pakai ngopi mah. Teh hangat mau. Ini teh ada ini saya punya teh nih Pak Ustaz. Teh apa itu namanya? Iya. Ini namanya teh Pok Ciul. Masya Allah, mabruk, Ada cuma di sini. Soalnya Bang Edi dari berangkat belum minum gitu. Kita makin nyapa di Ramadan Masih ngebul, masih ngebul Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, di endorse nggak? Enggak. Oh enggak. Teh apa nih? Teh Mpok Ciul. Mudah-mudahan besok jadi trending dan kita akan produksi Amin. lebih banyak. Amin. Amin. Hubungi yang di bawah sini. Mana? Ada antar kalau. Bismillah. Pelan-pelan Ustaz. Panas. Oh itu. Mau Bang Bule. Ya. Iya. Nah. Jadi kita iri di sini. Orang Ustadz baru datang dikasih. Oh, Itu dari iya. tadi kagak bisa. Emang tenggorok sampai yang nyesempet ini. Makanya harus dipinta dulu. Sebenarnya saya dari kemarin udah ngajakin saw aja sebenarnya. Cuman ya kebetulan ada kesibukan yang kurang ngeklop, jadi kita ketemu. Ini Kita mau yang Ustadz ya. lah minum aja di ogohan banget tapi di endorse ya. Ini teh kocil ada kode apa namanya, ada kodenya kalau minum kok. Apa gimana? Kopi jadi teh empocil sekali serudut mantap. Oh, memang nggak ada gituan sebenarnya nggak ada. Makasih banyak, Pak. Lagi aja. Akalan Bang Bule doang. Orang mau minum baca bismillah ya jadi mantap. Iya tadi doanya gimana? Ulang. Harus diulang. Apa Harus tuh? baca doa lagi. Baca doa ya? Gimana? Yang nggak ada muatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi dah. Aduh, ya Allah. Ya kalau ada pertanyaan di luaran sono, coba moderator dibacain. Ada apa pertanyaannya? Nah ini penting. Apa aja? Oh salam sapa. Kalau salam sapa nah, ya ini mah orang HP Pocio sih. Iya. Kita mah lagi kongko aja ya. Iya. Kongkoan kita sebenarnya walaupun kongko harus bermakna. Betul. Gitu. Harus berisi ya. Koma, kongkoan bermakna. Apalagi kopi. Ya, kongkoan penuh inspirasi. Nah, gitu. Kita
ada edukasi. Karena apa? Segila-gilanya kita jangan sampai gila beneran dalam dunia nyata. Kan begitu. Sekarang alhamdulillah baru stres belum belum gila. Jangan Ya sampai stres boleh lah, semua kita ya stres. Tapi jangan sampai gila. Repot saudara kalau udah gila. Di toel tawa kan repot. Tapi boleh saja kalau kita senyum di sesama muslim kan boleh sodako itu ya. Iya, Saya kalau pernah dengar apa gimana Ustaz itunya. tabas semuka fi waji akhika sedekah. Nah itu, saya tahu artinya itu. Iya, Kalau bagaimana? kita senyum di depan saudara kita, sodako. Mm-mm. Nah, jadi banyakin senyum aja. Beri jalan dari sini sampai sorong senyum. Namanya mulai gila namanya. Tapi nggak begitu juga konsepnya. Oh, gitu ya. Kering gigi. Oh, iya, mahal ya. Ah, Saudara mahal. ya Allah. Udah Bang Banong ada pertanyaan nggak Bang? Mungkin apa tentang seputar keluarga ini mumpung ada Pak Ustadz kita ini. Oh iya. Keluarga, diri kita, terus janda lagi naik daun ini janda. Oh, jadi itu naik daun. Iya, janda Bisa ya. lagi naik. Bisa kan? Udah kayak ulang hati gimana? Kayak berburu. Iya, Eket. kayak tongket. Kayak bajunya Pak Ustadz ya. Insya Allah. Mbak janda lagi naik daun. Pertanyaannya kenapa sih banyak janda? Iya. Kenapa sih sekarang banyak Janda. Kalau janda mati mah takdir ya, karena emang udah waktunya lakinya. Tapi ini banyak perceraian. Ini sangat miris. Miris kalau saya mah ngelihat nganu apa? Iya, ngeliat publikasinya. Iya, janda yang pada cerai gitu. Nah itu takdir apa kebetulan apa memang kemauan? Aja. Lah itu mah semuanya tidak terlepas dari takdir. Oh, seujung Cuman kuku takdir pun ya, juga Ustaz? kan ada yang mutor, ada yang mukhtar. Maksudnya apa itu Pak Ustadz? Motor itu yang tidak ada campur tangan kita. Nah, contoh rezeki kita dikasih di belah sono, kita ke sono dapat. Gitu. Itu namanya motor. Jadi kita usaha mulu itu namanya terus dapat. Itu namanya takdir mutor yang emang udah ditentuin sama Allah. Tapi ada takdir mukhtar. Setelah kita disatuin sama bini kita lah pilihan lu mau nyatu apa mau pisah. Begitu. Oh, Kalau emang lu mau pisah jangan salahin Tuhan. berarti termasuk takdir kan ya Pak Ustadz ya? Takdir, Oh dua-duanya semuanya juga, juga. semuanya takdir. Oh, Cuman kita meromana itu dia suka nyalahin Tuhan mulu. Iya. Kagak pernah nyalahin dewek. iya kadang kan Pak Ustadz, misalkan ketemu sama mertua yang rada gimana gitu Iya. ya, apa ketemu ipar-ipar yang rada delit apa, misalkan gue mau tinggal di situ orang tapi yang sedara-daranya orang yang pada apa sih namanya Bang? Ban openan. Iya, Iya. orang pada yang baik sama gua mah jadi dijulitin baik begitu. Iya. Itu takdir. Itu mah dari dulu. Udah dari Nabi Adam punya anak 4 gue emang kagak nyampur-nyampur begitu. Iya, ya istilahnya ngkong-ngkong kita udah dicontohin. Nah, Nabi Adam punya anak berapa? Nabi Adam ngkong kita sama-sama nih. Punya anak 4. Yang satu putih, yang 2 putih, yang 2 hitam. Yang laki-laki dua-duanya putih, cuman yang perempuan yang atu putih atau hitam. Nah ini yang dijulitin dari dulu udah ada yang hitam. Oh. Jadi emang kalau rada-rada hitam berarti dari wak kita yang hitam. Kalau dia marah-marah bule nih. Iya. Oh no. Iya, boleh. Nah, dikawin silang. Kan laki empuan. Dikawin silang, adenya dapat bontot. Nah, abangnya dapat yang nomor 3. Pas udah disilang begini, lah kagak akur itu. Padahal dulu 4 orang. Oh, pada zaman itu. Iya, kagak ada kita, kagak ada siapa-siapa. Itu udah ada berantem, lebahan. Sekarang kita udah banyak begini ya. Udah Malum dah iya. pemikirannya ya. Nah terus kenapa itu Pak Ustadz? Dulu itu saudara boleh kawin sama saudara. Kenapa sekarang sama saudara-saudara orang boleh? Lah kalau kagak sama saudara mas apa lagi mau 4-4-nya? Iya Bang. Kan begitu. Iya. Lo sama tikus. Kucing kan kagak mungkin. Berarti itu emang udah diperbolehkan. Emang belum ada syariat yang mengharamkan. Dari sini ntar berkembang biak terus sampai celot hari kita boleh. Nah, ya begitu. ganteng mah gantengan dia sih emang. Daripada temen atuh bewok ya. Repot terusannya itu. Pokoknya kalau ada yang kena hina sama saya barang senang. Biasanya besok karena kenyataan. Bisa aja. Nah, gitu kalau kita begitu Pok. Kalau Iya. kita ya Bang ya. Kalau kita ngobrol sama orang pinter ngelesnya bisa. Udah kayak baja ya.
itu dia. Iya. Jadi apa yang dia hina sebenarnya sih hinaan, jadi pujian, repot. Iya. Makanya kalau kita ngobrol sama orang pinter jangan dah kalau bisa mah. Tapi boleh buat motivasi. Orang pinter Iya. itu paranormal. Masuk Pak Ustadz gitu Orang ya. pinter bukan minum angin, Pak Ustadz. Ngano. Angin. Itu mah iklan mulu. Kalau di endorse kita bikin iklannya bagus dah. Coba-coba. Ada yang mau endorse, konsep saya bagus sebenarnya. Mantep ya. Karena saya dulu pernah nulis buku sih. Masya Allah. Iya, Penulis buku. Ya tentang anak muda dah namanya. Kita punya buku antara dia dan aku. Nah, karena itu proses perjalanan ya. Karena itu antara dia dan aku itu tengah-tengahnya bisa isinya calon mertua, teman yang jadi sabetan kita. Iya, contoh kita antara Kita bertiga dah. iya. Saya demen banget sama Pociol. Bang Ustadz itu demen. Nah, kan nyodok begitu. Itu buku Uman kagak ada yang mau. Oh, Ternyata di fotokopi sama kawan. Dijual laku sekarang. Mungkin pada saat itu Ustadz belum termotivasi atau belum itu ya. Emang agak gablek duit. Buat nyetaknya agak gablek duit. Yang penting manfaat. Nah, itu antara apa tadi? Aku dan dia. Iya. Ya, itu tengah-tengahnya ada orang-orang terdekat kita. Dalam ilmu sosial juga begitu. Kita sama kawan yang nyenggol siapa? Partner bisnis yang nyenggol bukan orang lain, pasti kawan yang punya bisnis. Itu takdir juga termasuk Takdir semuanya. Semuanya, Pak Ustadz. Semuanya Kita takdir. kita gunting kuku itu takdir kita. Takdir semuanya. Kita mah hidup. Ini nih contoh nih. Saya ngomong begini, Pociol begini ini ngikutin skenario daripada produser. Iya. Udah dibikin alur ceritanya, terus kejadiannya, backgroundnya kayak apa, alur ceritanya udah dibikin. Kita mah lagi syuting hidup ini, tinggal jalanin manuskrip yang udah dibikin. Mak ilah manuskrip. Padahal salah itu saudara, dia juga agak tahu. Agak paham. Bukan begitu, Pok. Emang kita lagi serius banget dengerin Pak Ustadz ya, Bang ya. Lah dia manuskrip. Ini apaan? Apa sih namanya? Episode. Episode. Apa kertas itu namanya? Oh, skripsi. Skenario. Skenario mah jalur cerita itu yang dibaca bukunya apa namanya? Skrip ya? Skrip ya? Iya, dia udah ngangguk kayak manuskrip mah terjun. Oh, Pak Ustadz. Nah, itu kita sebenarnya lagi jalanin cerita dari sutradara sesuai dengan skrip yang udah dituliskan. Setiap waktu yang kita jalanin adalah sebuah momentum yang akan kita lihat nanti di akhirat, begitu. Itu Kalau Pak Ustadz, kita sekarang lagi gini, insya Allah besok begini kita niat. Oh, ini tanggal seanu. maaf Pak Ustadz, saya mau tanya. Termasuk kita buat dosa itu takdir apa itu mah emang kita yang Doa itu mah kita. Oh, Kan kita. tadi dikasih pilihan. Kita kan dikasih akal sama Tuhan. Kenapa kita disebut dosa padahal hewan kagak? Karena hewan kagak dikasih pilihan dengan akalnya. Nah, dia mah belaki sehari 3. Iya. Ya, pagi-pagi coba dah kita baru sarapan, lihat udah nyerenteng 5 ayam. Iya, ya kan? Iya. Ada yang punya kayak kagak, Tapi kayak kalau kalau yang- lagi pengen mau gua Repot. Ya, gila. tapi kalau itu ke adanya di manusia itu kurang aja, Bang ya. Bang Ustadz Nah, ya? itu maksudnya kan tadi pertanyaan dosa. Iya. Kenapa dosa? Ya karena kita dikasih akal. Betul. Begitu tuh kagak boleh. Kita ngikutin. Iya, benar. Ngikutin aja. Nah, Pak Ustadz, kan misalkan gini Pak Ustadz ya, misalkan ada kita emang udah dari sononya lingkungan sama keluarga semuanya tuh, kita lingkungan yang berbeda agama. Heeh. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Ya kalau iya sekarang lagi Iya. banyak Kan juga ya. kita kan nggak tahu nih Pak Ustadz, saya nggak tahu nih agama Islam gimana soal lingkungan. Misalkan ini mah, saya nggak tahu agama Islam kayak gimana, agama yang lain gimana, soalnya lingkungan saya, tempat saya semuanya itu benar-benar agama sebaliknya ada gitu ya. Jadi Agama sebalik. campur baur. Iya, Teman enggak satu gitu, Bang. Enggak, maksudnya di luar agama Islam Oh, gitu. benar, Islam, ya. Nah, itu lingkungan semuanya itu semua keluarga semua misalkan ini contoh agamanya bukan Islam. Nah, itu gimana Pak Ustadz ketentuannya, sedangkan saya nggak tahu harus gimana nyari agama Islam gimana gitu. Belum mana panjangan. Oh, takutnya nggak paham Pak Ustadz. Kalau kagak misalkan suku dah, suku ya, suku kan dia nggak tahu kan.
Engko ya, begini aja. Ada satu rumah yang saling beda agama gitu aja dah ya. Ah, ya dah, ya dah. Nah, Gitu maksudnya. kewajiban kita sama Tuhan ibadah. Adapun diterimanya gimana Tuhan. Tapi ingat bahwa Tuhan lebih menekankan sesama kita saling menghormati, menghargai. Yang kagak boleh tuh nyalahin. Pertanyaannya gini, ada orok lahir anak orang kafir. Heeh. Nah, emang dia mesen? Nah, iya begitu. Enggak. Nah, ini kita alhamdulillah Islam, emang kita mesen. Enggak. Kalau kita lari-lari ke situ mah ujung-ujungannya kita kagak nerima. Udah, hargain aja, emang belum dapat hidayah kali. Kita yang udah dapat hidayah jangan kita abaikan. Karena apa? Said Ba'alawi Al-Haddad mengatakan orang yang menyia-nyiakan perintah Tuhan sejatinya dia lagi melepaskan keimanan. Nah itu kadang-kadang kita dikasih hidayah aja apa? Wah malah belagu ngatain orang, inin orang. Romana dia masih apa? Romana dia nentuin iman. Iya betul. Apa boleh begitu? Oke. Jadi menurut saya kita berkawan mau beragama sama kayak rasnya sama atau enggak slow be. Oke. Oke. Oke, para pemirsa di rumah, begitu penyampaian dari Bapak Ustadz. Bapak Ustadz apa namanya tadi, Pak? Iya, apa ge? Suari. Oh, Bapak Ustadz Suari. Saya lupa jadinya. Sangat dasar Pak Ustadz sekali, Suari dan kawan-kawan kita bersama Abang Bule, sama Abang Blamong, karena waktunya sudah cukup. Alhamdulillah. Berapa jam ini, Bang? Oh, alhamdulillah. Belum kram sih sebenarnya. Tenang, Pak Ustadz. Kemarin mau ada begini. Sebenarnya begitu. Iya. Tenang, Pak Ustadz, nanti Mas ya. Masih bisa kita sambung. Makanya kalau misalkan penasaran dengan kongko ini, dengan Bapak Ustadz ini ya, pantangin terus. Jadi intinya dari kita kongko, nikmatilah hidup selagi kamu bisa, ya kan? Jangan sampai lupa dengan bahagia. Bagaimana cara bahagia? Jangan sampai lupa itu. Oke. Jadi pantangin terus Channel YouTube-nya channel Poci YouTube-nya Ciul TV di Kosan Mpok Ciul. Jangan lupa di subscribe. Oke ya. Komen, subscribe, Barang dan apa, Pak? juga dipencet lonceng berang. Ya teh. Itu dia. Mantap banget. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.